mengutak-atik sulaman burung abu-abu muda yang sedang menggigit daun salam dan tenggelam dalam pikirannya. Sehari setelah dia kembali dari pemeriksaannya di perkebunan Raizen, itu adalah hari sebelum bazar tahunan kontes Armenia. Faktanya, satu-satunya kesan yang dia rasakan terhadap acara tersebut adalah, "Aku lelah dan aku harus pergi ke sana besok." Hingga ia mendengar kabar tersebut dari ibunya. Dan Edith menyulam seekor burung di sapu tangannya. Tahukah kamu apa warnanya? Kenapa aku harus tahu itu? Apakah itu penting? Oh, itu warna matamu. Ya, dia menyulamnya sambil memikirkanmu. Bukankah itu lucu? Jawabannya sangat tidak terduga. Ibunya tertawa, mengatakan bahwa Edith bahkan telah menyuruhnya untuk tidak memberitahunya. Tapi Kilian bertanya-tanya, apa yang dimaksud Edith dengan hal itu? Mungkin dia hanya berusaha membuat ibuku terkesan. Ketika Kilian tiba di bazar keesokan harinya, dia menyadari bahwa Edith, Lizzie, dan Cliff sedang berjalan-jalan di bazar. Jadi dia mengikuti mereka. Saat dia hendak berpura-pura tidak tahu, sekelompok wanita menghalangi jalan mereka. Countess Brian. Kudengar dia pergi ke perkebunan untuk memulihkan diri. Dia sudah kembali. Countess Brian memiliki reputasi sebagai orang yang belak-belakan. Tetapi posisinya sebagai kontes dan sifat kepeduliannya membuat dia memiliki banyak pengikut. Namun, dia langsung berkelahi dengan Lizzie, mengatakan bahwa dia adalah anak haram atau hewan peliharaan. Apakah dia gila? Dia baru saja akan pergi ketika Edith melangkah ke depan Lizzie yang gemetar. Bahkan, Kilian terkejut dengan provokasi Edith yang berani. Namun, pihak lain mulai mengejek Edith. Wanita itu mengatakan sesuatu seperti Edith tidak lebih baik dari Lizzie. Dan kata-kata selanjutnya dari wanita lain itu menusuk hati Kilian. Dia tidak salah dan tidak terpikir olehnya bahwa dia seharusnya menjaga Edith. Tapi dia tidak tahu mengapa dia merasa bersalah. Kata-kata yang ditinggalkan para wanita itu menempel di hati Kilian. Kata-kata mereka bagaikan pisau yang disamarkan sebagai kata-kata. Itu bahkan bukan kebohongan yang membuatnya semakin tajam. Itu semua karena Count Rigelhoff serakah. Kilian menyalahkan Pangeran Rigelhoff. Bahkan ketika dia menoleh untuk melihat ekspresi Edith, dia merasakan sedikit rasa gentar. Namun berbeda dengan Kilian yang membeku, Edith dengan santai meraih tangan Lizzie dan berjalan pergi. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa terhina di wajahnya. Mungkin Edith bukanlah seseorang yang bisa tersakiti oleh kata-kata kasar. Apakah dia sekuat itu? Tapi tiba-tiba dia ingat ketika Edith mengatakan kepadanya bahwa dia terluka oleh kata-katanya. Melihat Edith berjalan kembali ke tenda keluarga Ludwig, Kilian berbalik untuk mengikuti. Lalu dia berbalik lagi. Di bazar, Kilian melihat 3 sapu tangan yang disulam dengan jelas oleh Edith. Dia benar-benar, apa yang bisa aku katakan, keterampilan sederhana. Di tengah banyaknya sulaman yang luar biasa, sulamannya sangat sederhana, sehingga membuat orang bertanya-tanya, apakah sulaman itu dibuat oleh seorang wanita bangsawan? Keluarga Ludwig tidak boleh dipermalukan karena barang-barang yang mereka sumbangkan tetap ada di bazar sampai akhir. Dengan mengingat alasan itu, dia langsung membeli 3 sapu tangan Edith dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dan ketika dia kembali ke tenda, Lizzie yang masih cantik menyambutnya dengan senyum cerah. Dan Edith, apakah dia akan mengatakan dia merindukanku? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia merindukanku, pria yang selalu mengatakan hal-hal kejam di hadapannya. Selain itu, rasa tidak hormat suaminya terhadapnya sudah diketahui semua orang. Tapi suasana di bazar sedang bagus. Cuacanya bagus dan menyenangkan bisa bertemu dan menyapa kenalan lama. Edith tertawa bersamanya. Minum es teh dan makan snack juga menyenangkan. Kalau dia mau bersikap baik, mungkin aku bisa membuatnya tinggal bersamaku. Mungkin karena pemikiran ini, dia bahkan mengucapkan beberapa patah kata padanya tanpa berpikir. Ini jauh lebih baik.
daripada yang kamu kenakan sebelumnya. Ya, benarkah? Skill Nyonya Royal cukup bagus. Kamu akan terkejut mengetahui seperti apa gaun ini dulunya. Dia menyadari bahwa gaun yang dikenakannya bukanlah gaun baru, melainkan gaun yang sudah diubah. Tepat di seberang meja, seseorang lagi-lagi memuji Lizzie atas kecantikannya dan gaun barunya. Tapi tidak ada yang memuji Edith, sementara Killian duduk di sana. Jika kamu begitu buruk dalam manajemen reputasi selama ini, benar. Alasan mengapa orang mengabaikan Edith adalah karena dia tidak peduli dengan reputasinya sendiri. Namun ketika sekelompok wanita lain memuji Lizzie, bahkan tanpa menyapa Edith, Killian harus mengakui bahwa dia tersinggung. Maksudku, dia istriku sekarang. Bukankah mengabaikannya sama dengan tidak menghormatiku? Tapi saat itu, Edith bangun untuk pergi dan merias wajahnya. Apakah sekarang kamu juga tersinggung dengan ini? Dia diabaikan dengan cara yang memalukan, sehingga dia tidak tahan lagi dan pergi. Jadi Killian mengawasinya masuk ke dalam mansion dan kemudian berdiri. Mau kemana Killian? Dia hendak meninggalkan tenda ketika Lizzie mencengkeram ujung kemejanya. Tiba-tiba mata wanita lain tertuju padanya. Astaga, Tuan Killian juga ada di sini. Sudah lama tidak bertemu. Ya ampun, kamu telah tumbuh dengan sangat baik. Aku yakin Duchess Ludwig tidak perlu khawatir. Di lain waktu, dia akan menyapa mereka demi reputasinya dan kehormatan ibunya. Tapi dia tidak merasa ingin melakukannya, terutama karena mereka bahkan tidak repot-repot melihatnya dan Edith. Maaf, tapi tanganku lengket dan aku perlu mencucinya. Dengan itu, dia bergegas menuju mansion. Saat dia memasuki mansion dan mencari toilet wanita, dia melihat rambut coklat kemerahan Edith mengintip keluar jendela. Dia bersama seorang pria berambut pirang. Mustahil. Dengan semua perhatian tertuju padanya, apakah dia berselingkuh dengan pria lain? Saat dia memikirkan hal ini, Killian bergegas keluar dari mansion dan merangkak menuju sudut tempat mereka menghilang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang meredam langkah kakinya. Pria yang menyeret Edith menariknya ke arahnya, membisikan sesuatu padanya, dan melepaskannya dengan kasar. Kemudian, Killian menyadari siapa pria itu. Shane Rigelhoff. Shane memelototi Edith dengan ketakan gigi, lalu berbalik dan berjalan pergi. Bahkan ketika dia berjalan pergi, Edith berdiri diam, menggigil. Apa yang bajingan itu katakan? Edith mengeluarkan sabut tangan dan mengusap matanya, dan terlihat jelas dia menangis. Tapi kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan cermin untuk memeriksa wajahnya. Sudut mulutnya terangkat dengan cara yang aneh. Lalu dia memasukkan cermin ke dalam dan berbalik dengan ekspresi lelah. Killian dengan cepat mengambil beberapa langkah menjauh, lalu berpura-pura baru saja sampai di sana tepat pada waktunya ketika dia tiba di tikungan. Begitu mereka bertemu, Killian menyadari salah satu pipinya memerah. Apakah Shane Rigelhoff memukul Edith? Sungguh sulit dipercaya. Kecintaan keluarga Rigelhoff pada Edith adalah kisah yang terkenal di kalangan sosial. Meski begitu, Edith melanjutkan pembicaraan dengan nada suara santai. Itu konyol. Ekspresi kesepian di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Killian. Tapi pemikiran untuk melunak terhadap Edith menjadi kaku karena kata-kata Lizzie di penghujung hari. Ini mungkin kesalahanku, tapi aku mendengar sesuatu yang aneh di rumah Erminia tadi. Apa yang terjadi? Ya, aku sedang berbicara dengan Cliff sambil lalu. Dan aku dengan jelas mendengar pewaris Pangeran Rigelhoff mengatakan sesuatu kepada pangeran tentang keluarga Ludwig. Apa? Lizzie menggerakkan tangan kecilnya dengan gelisah, lalu angkat bicara atas permintaan Killian untuk menjelaskan lebih lanjut. Aku tidak terlalu mendengarnya. Itu adalah momen yang sangat singkat, sehingga bahkan Cliff tidak melihatnya. Tapi aku cukup yakin aku mendengar kata Duk Ludwig dan nama Edith. Apakah dia bertemu Edith kemarin? Rasa cemas menjalar di tengah dadanya. Kemudian, beberapa hari kemudian, di pagi hari, Shane membawa masuk salah satu pelayan keluarganya, dan dia sepertinya merasa perlu untuk menempatkannya di samping Edith.
Aku ingin tahu, apakah mereka pernah berbicara sebelumnya? Julian memikirkan kontrigel Hobbs yang telah berusaha mencarikan pembantu untuk Edith sejak sebelum mereka menikah. Pada pandangan pertama, pelayan yang dibawa Shane tidak terlihat seperti pelayan biasa. Pelayan macam apa yang bisa bersikap kasar di hadapan keluarga Duke? Mungkin Edith memberitahu Shane tentang penderitaannya. Dan itulah mengapa dia sangat marah pada keluarga Ludwig sehingga dia menawarkan untuk memberinya pembantu. Dan mungkin Edith begitu tersentuh hingga dia menitikkan air mata. Mungkin pipinya yang memerah memang karena sinar matahari seperti katanya. Penolakan Edith yang berulang kali tampak seperti sudah direncanakan. Bahkan ada desas-desus tentang penganiayaan Edith. Jadi tidak mungkin dia tidak menerima pembantu itu. Kita lihat saja nanti. Apakah sikap Edith itu hanya acting atau dia tulus? Keesokan harinya, Sophia menjadi pelayan penuh Edith. Dan Duke diam-diam menambahkan jumlah penjaga di sekitar mereka.